Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan bersukacita dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah secara online Minggu 18 Juli 2021. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan di pagi yang indah ini. Biarlah hari ini kami akan bersama-sama mengikuti peribadatan walaupun secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, pertolongan-Mu, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kaulah jawaban hidupku, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sebaiknya kita berdoa memohon pertolongan penyertaan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada pagi hari ini. Kami sebentar akan merenungkan
dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dan di masa-masa pandemi ini. Biarlah kasih Tuhan penyertaan-Mu menyertai dan mengurapi kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menceritakan ada sebuah kisah nyata, yaitu sebut saja Bapak Lanjar. Dia adalah seorang buruh bangunan, tepatnya pada saat itu pada masa Lebaran. Dia memboncengkan anak dan istrinya dari luar kota. Di tengah perjalanan, ada mobil di depan mereka tiba-tiba ngerem mendadak. Terjadilah tabrakan dan tidak bisa dihindari. Istri dan anaknya terpental. Tak disangka ada mobil dari arah berlawanan menabrak istrinya hingga tewas seketika pada saat itu di tempat itu juga. Penderitaan Bapak Lanjar ini tidak berhenti sampai di sini. Seminggu kemudian, ketika Bapak Lanjar mau mengambil motornya di kantor polisi, tiba-tiba Bapak Lanjar ini malahan ditangkap. Ternyata Bapak Lanjar ini dituduh bahwa dia lalai sehingga menyebabkan istrinya meninggal. Rupanya pemilik mobil yang menabrak istrinya itu adalah orang berpengaruh, orang kaya raya, orang yang sangat berpengaruh. Sehingga dia melakukan berbagai cara untuk menghindari hukumannya. Lalu Lanjarlah atau Bapak Lanjarlah yang orang kecil ini dikorbankan. Dalam tempo singkat, hidup Bapak Lanjar ini berubah. Dia sudah kehilangan istrinya, lalu dia dipenjara, dan anaknya yang masih kecil yang selamat, dia mengalami depresi yang sudah akut. Peristiwa seperti ini tidak pernah dibayangkan oleh Bapak Lanjar sebagai buruh bangunan. Tepat dan benar apa kata seorang bijak yang mengatakan demikian. Hidup itu adalah misteri. Karena engkau tidak tahu kemana dia akan membawamu. Ya, rupanya Bapak Lanjar tidak mengetahui apa yang akan dia alami, apa yang akan terjadi,
istrinya meninggal, anaknya depresi, stres, kemudian dia dipenjara. Dia tidak pernah memikirkan hal itu akan terjadi. Demikian juga, kita tidak mengetahui bahwa pandemi ini akan terjadi di negeri kita, di bangsa kita ini, sampai hari ini. Badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun. Ada orang yang berkata semakin lama kita hidup semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai kehidupan. Ya. Tiba-tiba kita ditinggal pasangan kita. Tiba-tiba kita ditinggal anak-anak kita. Tiba-tiba orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Tiba-tiba kita ini di PHK. Lagi kerja baik-baik, ekonomi lagi susah, tiba-tiba kita di PHK. Kemudian tiba-tiba kita didiagnosis sakit dan sebagainya. Ya, apa yang harus kita lakukan jika kejadian tersebut menimpa pada diri kita? Kepada Bapak Ibu Saudara semua, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita mengalami kesedihan, kita mengalami duka yang mendalam. Ya, seperti halnya keadaan Daud ketika mengalami badai hidup di dalam pasal yang ketiga ini, Mazmur pasal yang ketiga ini. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Daud pun mengalaminya. Bahkan orang yang sangat berkuasa, mempunyai nama besar, punya segalanya. Dia dekat dengan Tuhan, seperti Daud pun bisa mengalami krisis di dalam kehidupannya. Daud adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, tetapi dia mengalami badai kehidupan ini, mengalami krisis di dalam kehidupannya. Mazmur ini merupakan ungkapan hati Daud ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri yang bernama Absalom. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bisa kita bayangkan ketika Daud memimpin pengikutnya keluar dari istana raja, dia merasa lelah, membayangkan bagaimana penderitaan hidup dikejar-kejar lagi seperti pada masa mudanya. Kalau kita baca di dalam kisahnya, di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 17, Daud juga merasa sangat terpukul. Yaitu pada pasal 17 ayat 8 sampai dikatakan, sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Artinya bahwa Daud juga mungkin merasa malu ketika harga dirinya sudah hancur. Lalu Daud juga menuliskan di dalam ayat yang ketiga Mazmur 3 ini, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keadaan kita ketika mengalami badai hidup seperti itu juga yang dirasakan oleh kita ketika menghadapi badai kehidupan yang secara tiba-tiba kita ini kaget, malu, kecewa, marah, dan bahkan putus asa. Bapak Lanjar, seorang buruh bangunan, dia mengalami hal ini. Tidak ada pembelaan, malahan dia dipenjara. Dia mengalami kesedihan, kedukaan yang begitu mendalam. Bukan hanya Bapak Lanjar, tetapi Daud pun mengalaminya. Pernahkah kita bayangkan kemungkinan apa yang bisa kita lakukan ketika badai kehidupan tiba-tiba datang? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan Daud. Tindakan yang Daud ambil. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud bisa melewatinya, bisa bangkit karena dia berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Daud bisa saja melawan dan menggunakan kuasa serta kekayaannya. Tetapi kali ini dia harus melawan anaknya sendiri. Itu yang dia bingung, ya, bahwa yang ngejar-ngejar ini anaknya sendiri, Absalom, ya. Menghadapi dilema dia seperti ini, bahwa anaknya sendiri yang mengejar-ngejar dia. Lalu Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali lagi saya ulangi bahwa Daud belajar dengan cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuatnya semakin buruk. Daud menyadari ketika dia menggunakan kekuasaannya, kekayaannya, kuasanya, ya, tidak akan bisa. Tetapi dia menyadari bahwa dengan kekuatan doa, dia berdoa kepada Tuhan, yang catat di dalam ayat yang kelima. Dia minta pertolongan kepada Tuhan, seberat apapun persoalan hidup kita juga. Jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Jangan malahan kita menyelesaikan dengan cara-cara instan. Jangan juga kita berpikir tidak ada lagi rekan yang menopang kita di dalam kesulitan. Ingat, kita mempunyai Bapa yang senantiasa membuka telinganya untuk mendengarkan persoalan anak-anaknya, mendengarkan persoalan saya dan juga Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita memiliki Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya. Kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai dan menopang, memberkati, menjamah hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12 pun tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika menghadapi badai kehidupan, jangan lari dari Tuhan. Jangan melakukan hal-hal bodoh yang justru akan melawan Tuhan. Tetapi larilah kepada Tuhan karena Dia siap mendengarkan, karena Dia siap menolong kita apapun persoalan hidup yang kita alami. Puji Tuhan, itulah Tuhan yang kita tinggikan, kita sembah, Yesus Kristus. Jadi dengan berdoa, Daud menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sampai-sampai Daud menggambarkan Tuhan seperti perisai pada ayat yang keempat, yang akan melindunginya dari serangan musuh. Pertanyaan untuk kita semuanya, apakah kita mempunyai iman bahwa Tuhan hadir dan bekerja aktif di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Seberat apapun badai kehidupan yang bisa kita alami, seperti yang Rasul Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Artinya, tidak ada satupun kejadian di dalam kehidupan manusia yang mampu menghalangi kasih Kristus, yang mampu menghalangi Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan kita terlalu kuat untuk dikalahkan oleh hal-hal seperti itu. Maka mari kita seperti Daud, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dengan cara-cara instan manusia justru akan membuat masalah itu akan semakin berat. Tetapi dengan caranya kita berdoa kepada Dia, mohon pertolongan Dia, Tuhan akan menolong kita. Amin. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalami badai kehidupan ini? Selain dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan di sana. Banyak orang Kristen yang tetap tenggelam dalam keterpurukan, walaupun dia sudah berdoa berkali-kali, walaupun dia sudah bersujud
di hadapan Tuhan, walaupun dia sudah berseru kepada Tuhan. Mengapa demikian? Mereka lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita juga harus menyerahkannya semua itu kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia siap menanggung beban kita. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menopang kamu. Jangan sudah berdoa, tetapi masih saja memikirkan cara-cara manusia. Ingin secepatnya masalah itu cepat pergi, masalah itu cepat selesai sesuai dengan yang kita mau. Yakinlah bahwa suatu saat kita bisa tenggelam dalam depresi kalau selalu berusaha supaya hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita akan menjadi stres sendiri, kita akan depresi, kita akan putus asa, bahkan cenderung kita akan menyalahkan orang-orang sekitar kita dan terlebih menyalahkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi kalau kita mengerti betul bagaimana kedaulatan Allah atas dunia ini, maka kita bisa berserah seperti Daud, yang bisa tidur dan bangun lagi dengan penuh keyakinan di tengah segala kepenatan pikirannya, di dalam ayat yang ke-6. Kalau begitu, apakah kita tidak boleh berusaha? Berusaha adalah salah satu bukti bahwa kita mempercayai Allah akan memberi jalan keluar. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 15 ayat 32-37, Daud pun tetap menjalankan strategi. Dia mengirim Husai kepada Absalom, tetapi di tengah usahanya, Daud tidak menggantungkan diri kepada strateginya itu. Daud tidak menggantungkan diri pada kemampuannya itu. Daud justru berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Ayat yang ke-9. Tuhanlah yang bekerja. Itu adalah satu iman kepercayaan Daud bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang akan menolong. Sehingga dari Tuhan datang pertolongan itu. Inilah arti berserah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita. Sehingga apa yang tadinya terasa mustahil, ternyata masih ada harapan. Apa yang tadinya terlihat gelap, ternyata ada terang Tuhan di sana. Terlebih lagi, kita akan mampu melihat bahwa mungkin dalam keadaan gelap seperti itu, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk pekerjaan yang luar biasa, yang lebih besar lagi. Seperti halnya Daud, dia terus ditopang Tuhan, sehingga dari keturunannya Mesias dilahirkan. Demikian pula Tuhan akan terus menopang kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara semuanya. Tidak ada satupun permasalahan dan kuasa yang sanggup merintangi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Daud. Ketika dia mengalami badai kehidupan, dia mengalami kedukaan yang luar biasa, dia mengalami keputusasaan, dia mengalami kedukaan, dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan tetapi terjadi, dan dia kaget, kecewa, malu, putus asa. Tetapi Daud memiliki rahasianya, kuncinya dia bisa bangkit, dia bisa memuliakan Tuhan dan mengatakan pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa kepada Dia. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan melalui doa dan berserah hanya kepada Engkau. Kami sebagai manusia yang lemah, yang diperhadapkan dalam badai kehidupan yang sering terjadi dan kami alami. Hari ini kami boleh diingatkan
bahwa dengan kekuatan doa, dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu menopang umatnya, anak-anaknya yang setia dan mengandalkannya. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu secara khusus di GSK Bogor. Sertai dan urapi, pimpin di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan hidup mereka di tengah-tengah masa pandemi. Secara khusus untuk umat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan menyertai anak-anak kami, supaya Tuhan lindungi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, virus-virus yang saat ini sedang berkembang. Ya Tuhan, lindungi umat-Mu di GSK Bogor. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kami, hari-hari kami ke depan, biarlah kami selalu berpegang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih sayang yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup-Mu, mengokohkan iman-Mu, memberkati-Mu dari saat ini sampai pada kemuliaan-Nya yang kekal. Amin.